Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Salsabila dengan NPM 2373501. Di sini akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Konstruksi. Eh, yang pertama di sini tahapannya adalah pembuatan penentuan durasi melalui MS Project. Namun sebelum itu di sini kita sudah memiliki file Excel dari WBS dan predecessor dan juga durasinya. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan volume, kemudian juga harga satuan, total harga, dan juga bobot. Tapi sebelum itu, pertama kita masuk ke dalam uraian pekerjaan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pekerjaan yang terdapat di dalam Excel ini. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mengcopy hingga akhir. Lalu setelah itu kita ke Mesh Project. Kemudian ini kolomnya saya hide. Kemudian kita paste. Ini sudah kita paste. Ini agar tidak menghalangi, saya tutup dulu timeline-nya. Kemudian yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita ubah dulu terkait dengan working time-nya. Di sini masih kalender standar. Kita ubah, kita buat 7 hari kerja. Oke. Oke, ini sudah 7 hari kerja. Kita ke work week. Kemudian detail. Ini kita ubah set day dari jam 7 pagi dari jam 7 sampai jam 12. Lalu dari jam 1 sampai jam 5. Oke, sudah. Kita ke project information. Kalendernya masih standar, kita ubah jadi 7 hari kerja. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam WBS. Oke. Di sini ada mobilisasi. Untuk proses WBS sendiri mungkin agak cukup lama. Selanjutnya ini kita tinggal lakukan hal yang sama untuk task name hingga yang paling akhir. Agak cukup panjang proses pengerjaannya untuk WBS ini sendiri. Oke, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Oke.
Oke. Lalu kita klik ini dan menjadi manual. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Yang selanjutnya yang harus lakukan ialah di sini saya akan meletakkan durasinya terlebih dahulu. Kita kembali ke Excel, lalu ke sini. Oke, durasi. Kembali ke sini, Ctrl V. Ini durasi sudah kita susun. Selanjutnya kita akan meletakkan predecessor. Oke. Oke, untuk predecessor di sini. Oke. Mungkin kita bisa coba ke format project summary task. Oke, bentar, kita save file dulu, save as, lalu pilih browse. Ini saya akan menambahkan project ini misal sebagai proyek besar. Oke. Oke. Untuk yang selanjutnya akan saya lakukan di sini adalah memasukkan new column, kemudian kita tulis di sini number 1 misalkan. Ini kita rapikan dulu file setting, kemudian enter. Oke, di sini saya akan ke custom file, kita ganti nama menjadi volume. Oke. Selanjutnya itu di sini text. Oke. Sama seperti tadi. Di sini kita akan menambahkan kolom-kolom terlebih dahulu agar lebih mudah untuk diinput. Oke. Teks ini kita ganti nama jadi satuan. Oke. Selanjutnya itu kita masukkan cost. Ini cost 1. Buat settingnya kita ubah juga biar dia lebih rata aja. Oke. Custom file. Kemudian rename menjadi harga satuan. Oke. Dan yang selanjutnya itu jumlah harga. Cost 2. Oke. Formatnya masih sama. File setting. Enter. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu sama, klik kanan custom file, rename jadi jumlah harga. Oke, kita roll up sum. Kemudian ini yang perlu diperhatikan di sini ada formula. Oke, untuk menggunakan formula kan di jumlah harga itu rumusnya volume dikali harga satuan. Oke, pertama berarti kita masuk ke number, kemudian custom number, kemudian volume, kemudian kita kali dengan volt lagi, kemudian custom cost harga satuan. Oke. Kemudian oke. Satu lagi kita tambah number 2. Ini untuk kolom bobot. Biar nanti lebih mudah, jadi nggak perlu input kolom lagi. Oke, kita roll up sama. Oke, bobot itu rumusnya jumlah harga dibagi, misalkan ini sebenarnya total harga, tapi kita belum nemu total harga, jadi kita bagi 0, kemudian dikali 100. Oke, masih error karena belum kita input jumlah harganya. Pertama kita masuk ke volume terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke sini. Sini udah ada volume. Oke, kita copy volumenya. Oke, Ctrl C, lalu kembali ke sini, Ctrl V. Oke, volume kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan satuannya. Oke, kita copy satuan, lalu kita input sini satuan. Selanjutnya itu ada harga satuan. Kita ke sini. Oke, Ctrl C, lalu kita ke sini, Ctrl V. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk
cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah, ini durasinya sudah 156 hari, kemudian jumlah harganya sudah 81 miliar. Oke, kita masuk ke bobot. Ini bobot kita rapikan dulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bobot itu menggunakan jumlah harga, tapi tadi error karena jumlah harganya belum kita masukkan. Jadi di sini formulanya bisa kita masukkan. Jumlah harga. Cos 2 dibagi berarti itu jumlah harganya ada 81.524.414.397,35. Oke. Oke. Kita bisa lihat di sini bobotnya sudah 100%. Nah, bisa kita lihat. Di sini lanjut kita akan masuk ke resource sheet. Oke, ini resource sheet. Pertama itu kita copy dari sini terlebih dahulu ke resource sheet. Oke, ini semua kita ubah menjadi material kecuali untuk yang upah. Oke, ini sudah material semua. Lalu untuk materialnya kita masukkan satuan tadi. Oke, bentar. Berarti dari nomor 1. Oke, kita kembali ke resource sheet. Kemudian kita input. Selanjutnya itu kita akan input volume. Di sini, ini kita hapus saja. Tidak perlu. Kode juga tidak perlu. Oke, sini number 1. Tekan dulu, file setting. Oke. Sudah. Kita ganti namanya menjadi volume. Oke, kita kembali ke chart. Ini volume kan, Ctrl Shift, Ctrl C, kita kembali ke resource sheet. Kemudian kita masukkan volume, Ctrl V. Oke, lanjut kita ke chart lagi. Kita ke harga satuan. Oke, lalu resource sheet. Ini saya directnya kita masukkan harga satuan. Oke, udah terinput semua. Kita ke sini, ke Excel lagi. Sini kan ada resource nih. Jadi saya buatkan resource. Oke, lalu kita akan kembali ke chart dan menginput resource name. Oke, ulang. Sebentar. Sebentar. Ini resource name. Oke. Oke. Ini resource name sudah masuk. Selanjutnya kita bisa lihat report cost cash flow. Ini oke. Sini saya belum buat baseline. Sini saya akan menginput baseline terlebih dahulu. Kembali ke sini. Kemudian project, set baseline 1. Oke. Kembali ke report, cost, cash flow. Ini dia kurva S-nya yang sudah dibuat. Oke. Ini kita masukkan baseline 1. Oke. Bentar. Format shape filenya kita ubah. Oke, ini sudah masuk semua angkanya.
Kemudian yang selanjutnya yang ingin kita naikkan dulu, share. Oke, ini bisa diatur. Ini dia kurva S-nya. Kita akan ini di sini kan ini bisa dikeluarkan BCWS-nya. Oke. Kita rapikan untuk baseline-nya. Oke. Kita akan buat week, kemudian ini week 1 sampai ini selesai. Oke. Ini adalah bentuk kurva S melalui aplikasi Microsoft Project. Bisa kita lihat di sini cash flow-nya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kurva S secara manual. Kita akan kembali ke sini. Yang tadi ke task, kemudian kita ke task usage. Kemudian di sini sudah ada semuanya, kita hapus saja. Oke, ini kan detailsnya masih Word. Kita ubah ke cost, lalu worknya kita hapus. Oke, ini ID. ID-nya kita keluarkan. Setelah itu kita ke view, ini no group, kita ubah menjadi aktif versus inaktif. Kemudian setelah itu kita ke sini dulu, kita copy, lalu kita ke Excel buat sheet baru, misalkan nama sheetnya itu kurva S. Oke, Ctrl V, kita paste. Oke, sebentar. Ini sepertinya kurang lebar. Oke. Nah, oke, ini task name. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy ID-nya. ID, kita copy lalu kita paste. Oke. Oke. Lalu di sini kan kita ubah dulu time scale-nya. Ini kan to tire, ini yang di middle tire-nya month, kemudian ini tetap kita biarin Januari, line-nya kita atur center, kemudian bottom tire-nya jadinya weeks. Kemudian ininya week 1 from start, center sudah. Oke. Bisa kita lihat. Sini kita copy hingga 1. Kita copy cost-nya. Oke, kita copy, lalu kita paste. Oke, ini. Setelah itu, ini saya akan insert. Oke, ini W1.
atur terlebih dahulu hingga yang terakhir. Oke, kita coba sum. Oke, ini sudah 81 miliar seperti yang di MS Project. Oke, selanjutnya itu ini kan ada test name and ID, kita akan filter. Oke, kemudian setelah itu ini ID, select all kita pastikan uncheck, lalu blanks kita hidupkan. Oke, ini yang nggak punya ID kita hapus, kita delete row, kemudian aktifkan lagi, select all. Oke, ini yang punya ID. Kemudian ini task name-nya kita bisa naikkan, tapi sebentar kita insert lagi nih. Kita naikkan sini. Oke, ini kita biaya per minggu. Kemudian ini juga kita bisa naikkan. Bentar. Oke, selanjutnya kita akan menginput bobot dalam kurung persen. Oke, bobot itu rumusnya jumlah harga dibagi total harga, kita kunci dulu, dikali 100. Bentar. Betul. Oke, dikali 100. Ini tapi kita kunci dulu, Fn 4. Oke, lalu kita tarik hingga minggu ke-21. Selanjutnya di sini kita akan menginput kumulatif bobot, yang dimana kumulatif bobot ini kita akan gunakan sebagai acuan untuk membuat kurva S secara manual. Kumulatif bobot. Oke, rumusnya di sini dengan ini tambah ini bobot di minggu sebelumnya ditambah dengan bobot sesudahnya. Kemudian kita tinggal tarik ini. Oke, 100%. Lalu kita bisa gunakan angka ini untuk membuat kurva S secara manual. Insert, kemudian no fill, bordernya juga no line, kemudian no fill, no line. Ini. Gue ganti menjadi warna oranye. Sini. Lalu kita ke sini. Label. Kita ubah menjadi height. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya itu di sini ada chart title kurva S. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita atur terkait dengan kurva S ini.
Oke, setelahnya jika sudah jadi kurva S-nya, yang dapat kita lakukan di sini adalah menyusun kurva S-nya ke dalam format yang tadi sudah kita buat. Oke, di sini saya akan input kurva S terlebih dahulu. Oke, kita tinggal rapikan. Saya delete di sini. Ini kurva S yang telah kita buat. Atau bahkan ini nggak perlu ditambahin pun nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi seperti ini kurang lebihnya kurva S-nya. Oke. Ini seperti ini. Bisa kita lihat dengan apakah ini sudah mirip dengan yang di project atau belum. Kita bisa lihat kembali ke chart, kemudian kita ke project, report, lalu ke cost, cash flow. Oke, kita lihat. Ini kurva S untuk yang di MS project, seperti ini bentuknya. Dan ini kurva S untuk yang di manual. Kurang lebih sudah sama untuk kurva S-nya, yang di manual dan yang di project. Oke. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.